Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Conan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang PID Auto Tuning di CJ2M CPU 14. Untuk jadinya seperti ini nanti. Ini temperatur yang terbaca dan ini setting value-nya. Terus ini manipulasi value-nya. Biasanya kan 0 100% ya. Ini cuman 200%. Ini udah ada untuk start auto tuning. Berarti kalau mau auto tuning tinggal di start. Terus ini ada set. Berarti misal untuk awal kita kan perlu nyeting untuk sampling rate sama forward reverse. Nah, setelah setting ini kita tekan set atau matikan PLC juga bisa. Kalau yang ini saya kasih tombol set ya. Bisa itu kita coba langsung. Bisa ini setting 51 start. Nah, dia akan hijau. Kalau hijau berarti auto tuningnya sedang berjalan. Nah, manipulasi value-nya 200. Dia akan 0, kalau nggak salah ada 2 siklus. Cek. Untuk lama auto tuningnya itu tergantung action ya, tergantung action. Misalnya ini 0 nanti temperaturnya berapa, misal ini manipulasi value-nya 200, nanti temperatur perubahan berapa. Jadi tergantung perubahan temperaturnya. Nah, sudah masuk. Oke, nantinya jadinya seperti ini. Oke, untuk wiringnya ini sebagai pemanas saya pergunakan dop. Di dalamnya ada dop yang terhubung dengan sensor termokopel, terhubung dengan kontrol TK4W. Retrans dari kontrol TK4W nantinya akan dibaca oleh PLC. Saya menggunakan AD081V1 biar lebih jelas ya, jelaskan. Nah, AD081V1 untuk outputnya, untuk mengontrol SSR menggunakan OD211. Menggunakan UC211 juga bisa, cuman nanti hasilnya ceklik soalnya kan OC pakai relay. Oke, gini. Nah, dari OD ini supply-nya, supply OD jangan lupa. Untuk COM-nya minus, plus V-nya positif dihubungkan ke supply 24 volt. Oke, untuk penyambungan ke SSR ini ya, plus 24 volt langsung ke SSR. Untuk plusnya SSR, terus minusnya SSR dihubungkan ke output dari OD211. Oke, udah aja untuk anunya, untuk penyambungan. Untuk penyambungan dropnya, ini drop, satunya langsung ke SSR outputnya, terus satunya lagi langsung ke data 10 ya, seperti biasalah untuk penyambungan kali ini. Oke, langsung ke ladder saja. Untuk laddernya kita bikin new saja. Oke, kita new. Saya tutup dulu. Ini step by step ya, biar tahu caranya. Oke, kita buat dulu program baru ya. Ketik file, new. Tipe PLC-nya CJ2M CPU 14. Oke, untuk tipe PLC samakan dengan PLC-nya. Oke, setelah itu kita set untuk IO table. Daripada lama-lama bisa kita set secara otomatis. Caranya
ketik ini box online dulu. Nah setelah itu ini program mode ya. Setelah itu ya masuk ke IO table. Oh ya, ini PLC nya terhubung dengan USB ya, seperti ini. Nah ini dengan ke USB. Setelah itu klik option create, dia akan IO table nya terdaftar secara otomatis. Yes, transfer. Nah dia akan otomatis, dan juga dia itu langsung enable, berarti kita nggak perlu ribet-ribet mengenable satu-satu. Oke, setelah itu ini kita matikan dulu aja. Nah, ya, dia enak kan, nggak ribet. Atau otomatis kalau satu-satu juga bisa ya, kalau satu-satu seperti ini ya, ada cuman kan ya kelamaan. Langsung ke ladder ya. Untuk awal kita harus scaling dulu pembacaan temperaturnya, pada di scaling dari ini dibaca oleh ini biar pembacaannya sama. Kalau ini 47 di PLC terbaca 47. Oke, kita buat scaling dulu. Ambil ya, ini kontak P on. Berhubung ini skalanya itu 04000 ya untuk PLC nya ya, berarti kita bikin bilangan float 4000 dulu. FLT spasi dan 4000 setelah kita taruh di D0 max PLC kita aja keterangannya. Terus kita floatingkan juga atau kita konversi inputnya ke bilangan real. Oke, berarti FLT spasi 2011, sebab yang saya gunakan adalah input pertama dan unitnya adalah unit 1. Saya ke D2, sel sini input, ini floating input kita aja. Nah, pengalamatan ini 2011 disesuaikan dengan ini. Nah ini unit 1 ya, untuk inputnya berada di, nah ini CIO 2011. Oke, setelah itu kita kalikan kali F, kita kalikan floating yang udah diinputkan dengan skala. Misal skalanya di D4, hasilnya di D6 input. Nah ini hex scaling, berarti in kali HSC kita aja, dan hasilnya nanti kita bagi floating, bagi F spasi D6 spasi max PLC ya, bagi dengan max PLC di D8. Nah berarti ini temperatur yang terbaca. Setelah selesai bisa kita coba. Nah, ketik ini ya, yes, kita kirim ke PLC. Untuk PID auto tuning itu harus pakai PLC ya, nggak bisa simulasi by software, harus simulasi by hardware. Oke, untuk skalanya di sini harus kita setting ya. Tekan mode, tahan, untuk langsung kita setting untuk retrannya aja ya, di parameter 3
bukan parameter 4. Nah, FSL, FSH. Nah, ini untuk letteran. Maksudnya gini, outputnya controller ini kan 4 sampai 20 mili ya. Bukan output, reference-nya. Nah, itu untuk 20 milinya itu mau disetting di temperatur berapa. Berhubung ini nanti kerjanya kan di 0-100, berarti kita setting di 0-100 pembacaannya biar nggak terlalu lebar skalanya ya. Oke, ini FSH-nya 100. Berarti nanti untuk di PLC-nya hex scaling-nya kita setting di angka 100. Nah, ini 100. Untuk pembacaannya, nah sekarang di PLC terbaca 51,27. Kita ini ada kesalahan di input. Oke, karena DC 51 di controller terbaca 40. Ada kesalahan. 40 benar. Oh, maaf. Ininya masih monitor mode. Oh, masih program mode. Kita kembalikan ke monitor mode. Nah, selesai. Sini juga 9, di PLC-nya terbaca 40. Oke ya. Terus setelah terbaca, kita buat instruksi PID auto tuningnya. Kita work offline dulu. Kita ambil untuk on. Terus kita new contact 50.00. Ini nanti kita buat untuk ngeset. Berarti setelah setting sampling rate sama forward reverse itu harus tekan istilahnya instruksi PID atau tuningnya harus di set gitu ya, di reset atau di set, di on off gitu. Terus kita ambil instruction PID atau tuning PID di D258 D200 D242. Nah, ini kita point value PID 8 bit. Kita nanti menggunakan input 8 bit. Untuk set value-nya juga 8 bit, berarti ini set value PID 8 bit ya. Terus ini outputnya out PID. Oh ya, ini PID ya. Bentar. Lupa lagi. Oke, kita cek untuk keterangannya. Bisa klik kanan instruction help. Nah, ini instruksi beda. Di sini ada ya untuk keterangannya seperti ini. So udah saya simpelkan di Excel seperti ini. Nah, misalkan ini PID D258 D200 D242. Maksudnya ini point value-nya yang di D258 itu point value, ini untuk set value, dan ini untuk outputnya. Misalkan
Oh ya, yang di D200 itu kan setting value ya, itu ringnya adalah 41 watt. Berarti misal D200 digunakan, itu dia akan menggunakan D200 sampai D240 seperti ini. Dia adalah work area. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk C nya, misalnya ini di D200 ya, C adalah example D200. Untuk C plus 1 itu settingan P nya. Berarti nanti di D201 misalkan datanya 200, berarti sama dengan 20%. Misalkan C plus 2, nah C plus 2 adalah integrate constant ya, atau I nya itu misal di D202, misal tanpa I itu kita isi dengan 9999. Untuk C plus 3 adalah D derivatif, misal di D203. Untuk C plus 4 adalah sampling period, misal di D204. Oke, langsung aja. Oke. Move. Misal di D243 kan nggak dipakai ya, berarti D243 spasi D201. Ini untuk P-nya. Nah, ini sedangkan di P off aja. Nah, kalau di P off apa gunanya? Nah, ini untuk mendisplaykan nilai P-nya. Walaupun tanpa ini bisa, cuman nanti untuk letter kita nggak bisa lihat nilai P-nya berapa, I-nya berapa gitu. Ini agar kita tahu aja. Terus untuk selanjutnya iya, misal di D244 spasi D202. Ini I. Oke. Untuk D-nya move atau bisa kita ketik 021 D245 D203. Nah, apa yang salah? Oh, salah. D245 spasi D203 untuk D. Oke. Setelah itu perlu PID S sampling rate 021 D246 spasi D204. sampling rate. Nah, sekarang untuk forward reverse 021 spasi D247 spasi D205 forward reverse ya. Nah, ini untuk sampai forward reverse. Sekarang masuk ke untuk forward reverse, untuk settingannya ini seperti ini untuk nilainya. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah manipulasi value output limit control. Nah, sebabkan gini, ini untuk bit 12 of C plus 6. Berarti misal di sini kan D206 bit 12 ya, ini saya bikin 0 sampai 15 ya. Yang hijau berarti ini bit 12 enable dimanipulasi variable output limit control, berarti nggak usah pakai limit, kita disable, berarti nilainya 0. Untuk selanjutnya bit 08 sampai 11 of C plus 6 tetap di D206. Nah, itu adalah input ring. Kita menggunakan 8 bit berarti
yang biru ini ya, kita isi dengan 0. Terus selanjutnya untuk bit 4 sampai 7 dari C plus 6 sampling period multiple. Nah, kita menggunakan ini ya, time unit 100 milisecond ya. Berarti ini nilainya 9. Untuk output ringnya bit 0 sampai 3 dari C plus 6 kita menggunakan 8 bit ya. 8 bit berarti 255 ya. Berarti kalau disimpulkan ini menjadi pagar 90 ya, 90. D206 berarti pagar 90. 021 pagar 90, kita move ke D206. Nah, kalau ini nggak ikut power off, ini jalan. Berarti ikut ini ya, ikut yang set. Oke, selanjutnya untuk auto tuning. Ini kan limitnya nggak digunakan, berarti untuk D mana tadi limit. Nah, berarti untuk C plus 7 dan C plus 8 tidak kita gunakan. Kita tidak menggunakan limit. Oke, untuk selanjutnya untuk auto tuning. Kita ambil CAO nggak kepake. Misal 50.01 misal. Kalau yang atas tadi kan 50.00 ya. Sekarang selanjutnya 50.01. Ini menggunakan workbox area juga bisa lebih 0.00. Nah, tapi saya menggunakan CIO yang nggak kepake. Misal di 50.01 misal. Terus ini kita menggunakan div up saja. Berarti cuma sekali tombol. Berarti dia akan on bila ada perubahan dari off ke on. Move 021 pagar 8000 ke D209. Nah, pagar 8000 itu apa? Oh ya, ini tadi nggak kita kasih keterangan. Misalkan ini set input output misal keterangannya. Terus untuk D09 ini start auto tuning. Untuk keterangannya ini ya, bit 15 dari C plus 9. Untuk start yang 1. Berarti bila mau untuk start auto tuning bit 15 dari C plus 9 itu kita kasih nilai 1. Kalau kasih nilai 1 kan sama dengan pagar 8000. Atau misalkan bisa kita cek di kalkulator ya, programmer. Misalkan kita masukkan ini ya, bit 1000 berarti 1000. Nah, heksanya 8000. Pakai mobit juga bisa. Tapi saya menggunakan ini. Oke, untuk selanjutnya AT calculation gain itu kita langsung saja. Sedangkan untuk C plus 10 limit hysteresis, nah kita menggunakan default saja ya, berarti 0. D210 adalah pagar 0 atau dan 0. Kalau saya menggunakan pagar 0. Ini pagar 0 aja wis. Aja. Oke, selanjutnya 021 pagar 0 spasi D210. Ini limit cycle ya, limit cycle hysteresis misal ya, cuman ini P on terus ini ya. Nah, seperti ini. Oke, agar kita tahu untuk on off nya untuk display saja ini sebenarnya untuk auto tuning, kita pakai compare aja bila sama dengan ya
bila D209 sama dengan pagar 8000, oke, maka akan mengaktifkan CIO 50.02. Nah, ini auto tuning on. Oke, ini untuk PID-nya ya. Ini untuk PID auto tuningnya. Oke, sekarang untuk input, untuk point value ya, point value kan harus kita rubah 8 bit. Sedangkan kan masuknya PLC itu kan 04000 ya, sekitar 12 bit ya. Itu untuk temperaturnya ini kita rubah menjadi 8 bit. Berarti kita rubah sini, kita kasih keterangan point value 8 bit, berarti 0255. Kita ambil P on. Nah, kita rubah dulu dari PID 8 bit. kita rubah menjadi bilangan real ya, output ID-nya. Berarti D242 kita rubah ke D250 misal. Salah. FLT ya, belum FLT. D242 spasi, jangan lupa D241 ke D250. Nah, ini untuk floating 8 bit. Oke. Setelah itu kita floatingkan juga untuk 8 bitnya. Berarti FLT dan 255 ke D252. Spasinya kurang. Ini F floating 8 bit. Biasakan tiap ngasih alamat kasih keterangan biar nanti misal alamat udah kepake udah kelihatan gitu. Terus kita kalikan kali F kali bilangan floating D8 temperatur yang kebaca dengan floating 8 bit, berarti D252. Terus outputnya kita taruh di D254 misal. Ya, temperatur F 8 bit. Nah, pada ini temperatur 8 bit ya. Jadi temperatur yang sudah dirubah menjadi 8 bit. Oke, selanjutnya kita bagi floating D254 dibagi dengan hex scaling ya. Tadi di D4 ya. Spasi misal kita taruh di D256. Temperatur 8 bit sedikit aja. Terus untuk keterangannya ada yang salah kan ya. Kalau D254 berarti D254 itu floating input. Oh, ini ada temperatur. Oh, ini. Berarti ini temperatur kali 8 bit. Oke, setelah itu kita bagi dengan hex scaling. Scaling ini ya temperatur 8 bit. Oke, benar. Kan untuk PID itu kan integer ya, sedangkan ini floating.
berarti kita rubah fix D256 D258 temperatur 8 bit. Oke, point value PID 8 bit. Nah, ini nilai ini point value-nya yang udah menjadi 8 bit ditaruh di sini. Oke, setelah point value 8 bit, kita ke set value ya. Jadi ini kita kasih keterangan set value. Kita kali floating D260 spasi D252 spasi D262. Berarti set value-nya nanti yang kita isi itu kita rubah menjadi 8 bit. Berarti set value-nya dikali floating 8 bit dulu. Jadi ini set value temperatur, misal temperatur 8 bit, ini misal V kita aja. Setelah itu kita bagi F spasi hasilnya di D262 kita bagi backscaling-nya ya D4 di D264 SP 8 bit misalnya. Nah, kita rubah hasilnya menjadi integer. Berarti kita fix D264 spasi D200. Nah, ini D200 ini nanti yang diisikan di sini. Oke, selanjutnya ini dulu bisa set value. Kita coba dulu, gak apa-apa. Nah, klik online, yes. Kita kirim ke PLC. Sini saja. Ya, sebentar, PLC-nya saya nolkan dulu untuk settingannya. Oke, sekarang udah masuk ini ya. Ya, untuk temperaturnya yang sekarang terbaca 34, point value-nya ya 34. Untuk P8 bitnya sudah masuk, untuk set value-nya 8 bit. Nah, misal kita setting 50 misal. Nah, set value 127 bit. Oke. Untuk memastikan PID-nya, PID aturannya sudah jalan apa tidak, bisa kita cek di letternya sini. Sini harus ada angka itu. Misalkan ini kita kasih forward reverse-nya 2 misal. 2 dari mana? 2 dari sini. Nah, ini. Ini yang merah sini. PID forward atau reverse designation. Nah, kita menggunakan reverse, berarti bit 0-nya 0. Untuk bit 1-nya yang warna ungu ini bit 1-nya dari C+5 PID enable. At the start of PID isolation execution and its sampling period. Berarti istilahnya start PID instruksinya itu start terus gitu. Berarti ini harus kita 1. Sedangkan kalau ini 1 0, integernya adalah 2. Bisa kita cek di kalkulator. Misal biner ya, biner 1 0 kan berarti
10 integernya adalah 2. Nah, berarti kita move 2. Misalkan pinginnya itu seperti ini, outputnya bila point value sama dengan set value itu pinginnya outputnya menjadi 50%, ya berarti harus kita rubah seperti ini. Bit 3 nya 1, bit 1 nya 1, bitnya 0, ya berarti 1010. Bisa kita cek di kalkulator. Untuk 1010 adalah, oh maaf, salah ini 1010 10, ya berarti move dan 10, misalkan kan integer ya, move dan 10 ke alamat ini, ke alamat D205, ya seperti itu ya. Ini untuk sampling rate nya bisa kita cek sini. Untuk sampling rate, nah ini tadi ya, untuk sampling rate itu C+4 itu nilainya adalah 1 sampai 9999, unitnya 10 milisecond. Berarti misalnya untuk sampling yang 1 detik kita isi dengan angka 100. Nah, berarti sampling rate nya 100. Ini 100. Untuk forward reverse nya 2. Nah, setelah itu, setelah kita setting ini harus kita reset, set on set off atau di reset gitu. Set on, set off gitu. Oke. Setelah setting dari set value, point value dan set value, selanjutnya kita bikin outputnya itu kan 8 bit ya, berarti 0 sampai 255. Nah, itu kita rubah menjadi 0 sampai 200. Sebab nanti outputnya kita rubah menjadi setting timernya. Jadi ini output PID, output bit 8 bit kan skala 255 itu, itu kan ke PWM ya, harus kita rubah menjadi skala 200. Sampai on, power on. Oke, kita floatingkan angka 200 ya, FLT, dan 200 di D270, 270. Ini keterangannya F200. Oke, setelah itu kita floatingkan output PD auto tuning yang 8 bit tadi, berarti D242 spasi kita taruh di D272, output 8 bit. Oke, setelah itu kita kalikan antara ini, kali F spasi D272, yaitu PID auto yang floating, dikalikan dengan floating 200, berarti D270 ya, D270 kita taruh di D274. Oke, selanjutnya hasilnya kita bagi F di D274 yang ini, kita bagi dengan floating 8 bit. Floating 8 bit tadi di D252 kalau nggak salah, D252 kita taruh di D276.
out F8 bit. Nah ini yang out ke BBM atau main value ya, floating 8 bit. Setelah itu hasilnya kan harus diintegerkan, berarti fix ya, fix spasi D276 kita taruh di D278 nama selanjutnya out. Nah ini main value nya, untuk main value ke BBM nya, main value ke BBM. Cuman biasanya kan untuk PID itu bukan main value, manipulasi value. Biasanya kan manipulasi value nya itu 0 100% ya. Nah ini cuman kalau ini 0 200%, nggak apa-apa bis. Sebenarnya kalau bikin berubah 0 100% juga bisa, tinggal bagi 2. Cuman biarkan segini begini. Oke, selanjutnya kita bikin timer nih. Kita bikin PWM lah gampangannya. Berarti nanti ada on off ini ya, cuman on off nya tadi untuk settingnya dari manipulasi value nya tadi. Misalkan ini kita menggunakan adalah T1, yang ini adalah T2 ya, berarti manipulasi value nya nanti kita jadikan setting buat timer 1 dan timer 2. Oke, kita buat belajar selanjutnya. Ini PWM buatan, PWM dari timer maksudnya, bukan instruksi PWM PLC nya, kita bikin sendiri. Kita ambil power on ya, power on. Kita kurangi dulu, kan harus dibagi 2 nih ya, yang manipulasi value nya itu buat timer 1 dan timer 2. Berarti kita kurangkan dan 200 dengan main value nya tadi, main value ke BBM. Oh salah, itu D278. Oke, kita tulis D278 spasi D292. Ini MV ke BBM, MV ke BBM. Ini salah, ini D278 ya, D278. Nah ini benar. Oke, selanjutnya kita bikin pulsanya. Ini NC T2, ini kan off ya, untuk BBM nya off. Kita menggunakan tim HX. Oh maaf, ini keliru, bukan kontak, ini PLC instruction. Tim HX spasi timer 1 D300. Nah ini untuk setting on, ini on berarti ya, on. Oke. Nah, tim HX itu apa? Bisa kita klik kanan, instruction help. Timer operate a decremented timer with unit 10 milisecond. Ya, kalau yang X berarti nanti settingnya pakai desimal. Kalau yang TIMH itu pakai hexa. Gitu. Terus kita bikin untuk satu nih, kita ambil NO timer 1 yang on ya, ini seperti bikin flip flop gitu. TIMHX spasi timer nomor 2 spasi D302. Ini off ya, ini off, benar. Oke. Nah sekarang ya, ini kita untuk flip flopnya. Sekarang untuk settingannya ini, berarti 021 kita move, D292 itu kita move ke D300. Selanjutnya kita move juga
yang D292 bentar, D278 ya, D278 ke D302. Nah, cuman ini nggak ikut sini, ini kita rubah, ini ikut sini. Nah, sekarang tinggal outputnya ke digital output. Kita ambil kontak NO GT1. Nah, berhubung ini alamat yang gunakan adalah digital output pertama, ini ya, berarti alamatnya adalah 0.00 0.00. Nah, ini BWM. Nah, kita lah displaynya Ki ya, atau kita compile, kita cek apakah programnya ada yang error ya, null error, null warning, berarti aman. Berarti tinggal kita kirim, kita work online, kita kirim ke PLC. Nah, setelah selesai, oke, selanjutnya nah, untuk memudahkan kita HMI ya, HMI nya pakai yang sudah jadi aja wis ya. Untuk ini HMI nya, untuk setting temperatur, untuk settingannya real, formatnya, ini saya menggunakan CX Designer ya. Ini nilai addressnya di DM8 ya, data memori 8. Oke, ini yang ini data memori 8 ini ya, temperatur. Terus untuk setting value nya di DM260 real, itu di setting value nya ini ya, D260 ya. Saya cek apa benar. Oke. Untuk manipulasi value nya di D278 uninteger 278. Nah, ini ya, uninteger. Untuk start auto tuningnya 50.01, untuk setnya 50.00 ini. Kita cek apa benar. Nah, ini 50.00 sama 50.01. Oke, untuk setting PIDS dan forward reverse ini di D201 uninteger ya, D201, D202, D203, D204, dan ini D205 seperti di sini. Ini ya, yang sini lah, bukan yang sini, bukan yang ini, yang sini 201, 202. Oke. Terus oh ya, untuk tadi yang di start auto tuning, untuk write-nya di 50.01, untuk display-nya di 50.02. Maksudnya yang ini saya close saja. Nah, ini display-nya. Ini untuk memudahkan display saja. Oke ya. Oh, tadi udah dikirim apa belum ya? Daripada aku kirim lagi saja wis. Oke. Oke, untuk HMI-nya setelah selesai bikin ini ya, kita kirim ke PLC. Ya, ini ya, lagi ngirim. Oke. Oke, cek temperatur, bacaan temperaturnya dulu apakah sesuai. Nah, ini 54 ya, ini 54 sahabat, biar enggak displaynya agak enak ya. Oke, misalnya kan ini aku pinginnya PID manual, bisa misal P nya mau berapa,
P-nya mau 200. Ini kan 0 sampai 999 ya kalau nggak salah ya. Benar nggak ya? Biar lupa. Iya, 099 bener. Oh iya, untuk P-nya. Berarti misalkan ini kita pakai 1000 misal. Itu juga bisa. Misalkan tanpa I. Cuman yang wajib di sini sama forward reverse. Ini 100, ya tinggal gini aja. Itu bisa. Atau auto tuning ya. Kita cek. Kita coba auto tuning. Ya temperatur settingan 50, temperaturnya kita naik terus ya. Kita coba auto tuning. Klik. Oh, nah ini ya. Cuman parameter yang harus diisi itu adalah ini, sampling rate sama forward reverse. Kita tunggu. Temperatur turun terus. Cepat untuk PID auto tuning itu mendeteksi perubahan. Berarti misalnya output PID-nya maksimal terus minimal gitu. Kalau nggak salah 2 siklus. Nanti otomatis PID-nya akan terisi. Ya sekarang ini masih terisi manual yang tadi ya, 1000 sama 900. Jadi nanti akan berubah sendiri untuk PID-nya. Nilai dari PID. Sekarang manifold masih 0. Setting value 50. Nah, setelah di setting dia akan maksimal manipulasi value-nya 200 kalau di sini ya. Benar lagi. Oh, mungkin karena perubahannya cepat ya. Misalnya dikasih minimal dan maksimal perubahan cepat ya PID-nya juga cepat. Kalau actionnya lambat ya untuk PID auto tuningnya itu butuh waktu yang lama, lumayan lama. Sekali lagi, maksimal lagi. Minimal lagi 0 sampai warna hijaunya mati ya. Ganti biru. Nah, nanti settingnya akan berubah ya, 12, B-nya 12, I-nya 212, D-nya 31. Dia akan terisi otomatis. Misal kita nggak puas dengan settingan ini, bisa kita coba PID auto tuning lagi, start auto tuning. Kadang butuh 2 sampai kadang butuh 1 sampai 2 kali biasanya. Nah, kita cek sekarang temperaturnya setting 50, temperaturnya 50.02. Kita lihat nanti maksimal berapa, minimalnya berapa. Kalau misalnya ringnya masih terlalu jauh, bisa kita start auto tuning. Nah, 50.02 50,2 temperatur. Oh iya, untuk di sininya. Nah, ini berhubung PWM. Untuk pemanasnya dia akan on off gitu. Untuk menjaga temperatur supaya stabil di angka setting. Nah, ini yang terbaca 50.1, di sini 50.2. Ya, sedikit ya, nggak masalah. Mungkin kalau mau menyocokkan bisa dirubah di hex scalingnya atau bisa dikasih bias. Nah, ini
untuk PWM ini saya menggunakan 8 bit, bukan 12 bit atau atau yang lebih tinggi. Sebab nanti kita cuma perlu ke manipulasi value yang 0200 kan ya. Berarti kalau 25 ke 8 bit atau maksimal 255 ke 200 nggak terlalu jauh. Percuma misalkan kita pakai 12 bit, cuman nanti untuk settingannya settingan PWM-nya dirubah ke 200. PLC-nya ya lumayan koyo lah gampangannya. Kan lebih ringannya pakai 8 bit. Sedangkan untuk temperatur, ya temperatur sekarang udah stabil ya 50.1 ya, walaupun settingannya 50.0. Gak apa-apa lah, toleransi lah anggap aja. Atau bisa auto tuning lagi, atau gini, settingnya kita naikkan dikit 51 misal. Apakah dia mau mengikuti? Kalau nggak mengikuti ya kita set auto tuning lagi. Ya, stabil di 51.2. Ya, toleransi lah. Kalau misalnya belum puas bisa di start auto tuning lagi. Nah, oke, sip ya. Demikian tutorial kali ini tentang PID Auto Tuning ya CJ2M menggunakan modul analog input AD081V1 dan modul digital output OD211. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan berkomentar atau bisa langsung WA di nomor yang tertera di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.